warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Lanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Ngetron, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, tamu undangan, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Ngetron yang alhamdulillah hari ini berbahagia. Salam tidak lupa kita mengaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana pada siang hari ini beliaulah yang memberi penerangan dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang, yaitu Islam. Kedua kalinya syukur, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya, yang mana siang hari ini telah meluangkan waktu dalam acara pemaparan materi diseminasi, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Saya di sini selaku cara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian acara yang ketiga adalah doa, yang keempat sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Ngetron, acara yang kelima pemaparan materi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, acara yang terakhir penutup. Marilah kita mulai acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami aturkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin Dimohon berdiri. Bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku, sanalah aku berdiri dan pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali dan doa. Kepada Pak Didrik, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan untuk memimpin berdoa bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Jadi dari syafaat Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Karim, berikanlah pada kegiatan hari ini kelancaran sehingga memberikan manfaat dan berkah bagi kami semua. Ya Allah ya Rahman ya Karim, berikanlah tambahan ilmu yang bermanfaat. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Berikanlah kami semua hidayah-Mu, berikanlah kelancaran pada kegiatan pada hari ini. Ya Allah, hari ini kami bermunajat kepada-Mu dalam rangka kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kegiatan hari ini memberikan hikmah bagi kami semua. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 2 Ngetrong untuk didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 Ngetrong, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Sedesa Ngetrong, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka diseminasi calon guru penggerak oleh Ibu Umi Erna Savitri dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di jalan kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka diseminasi di SD 2 Ngetrong. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan syaitan. Dan saya di sini tidak banyak mengungkapkan kata-kata, nantinya untuk lebih jelasnya tentang diseminasi akan dijelaskan oleh pemateri kita, yaitu calon guru penggerak oleh Ibu Erna Umi Savitri. Saya selalu mendukung kegiatan calon guru penggerak. Semoga kegiatannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu kami sampaikan terima kasih. Sampailah kepada acara inti, yaitu pemaparan materi diseminasi penerapan budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh pemateri Ibu Erna Umi Savitri SPD. Waktu dan tempat kami aturkan.
Terima kasih kepada pembawa acara Bu Ais, matur nuwun. Bapak Ibu pun tekan-tekan santai mawon. Monggo daharannya dipun dahar. Unjukannya dipun Monggo minta tolong buyut yang belum dapat snack. Monggo tekan-tekan. Parang bukan gitu. Mungkin betul parang bukan sudah. Bisa dimulai nggih, betul tekan-tekan. Wong iki nyantai mawon. Ngantuk menika wonten daharenipun snack. Snack monggo didahar. Jalur angin. sing abang malah enek to. Sing abang malah nemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Sri, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ngantrok. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Ngantrok, SD Negeri 1 Ngantrok, dan SD Negeri 4 Ngantrok. Terima kasih saya berikan atas kehadiran panjenengan sedaya sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya lewat kepala sekolah, yaitu terkait dengan acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang diselenggarakan di SD Negeri 2 Ngantrok. Alhamdulillah pada hari ini mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah ini memang merupakan bentuk aksi nyata dari kegiatan saya yang sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru pembela Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung. Kebetulan sudah sampai pada modul 1.4 dan aksi nyatanya adalah menerapkan memberi pemahaman terkait penerapan budaya positif di sekolah. Ya alhamdulillah di sekolah ini Bapak Ibu gurunya banyak sekali, jadi sehingga insya Allah kami ingin juga menularkan kepada Bapak Ibu guru dari SD tetangga yaitu SD 1 dan SD 4. Semoga nanti sepulang dari sini panjenengan sedaya membawa manfaat yang mungkin bisa ditularkan kepada teman-teman di SD-nya masing-masing. Kata nggih Pak Bu. Untuk tujuan kegiatan hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah agar dapat diterapkan di masing-masing sekolah, khususnya di masing-masing kelas. Karena Bapak Ibu guru adalah guru kelas, apalagi kita di SD tidak ada guru mapelnya, hanya agama, PJOK dan bahasa Inggris. Jadi khususnya yang hadir di sini insya Allah guru kelas semua, sehingga ini insya Allah akan bermanfaat untuk pembelajaran di dalam kelas. Nah, sebelum kita menuju ke materi, coba Bapak Ibu jawab dulu. Ini ada pertanyaan, gitu. Pertanyaannya adalah, setujukah Anda jika yang pertama pemberian dukungan dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju nggak Pak Bu? Coba mungkin bagaimana? Tidak setuju. Yang lain bukan. Bu Novi bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Pak Rifan? Tidak. Bu Eki? Tidak setuju ya? Pak Hendrik setuju atau betul Pak? Tidak setuju. Bu Titin tidak setuju?
Tidak setuju. Kita tahan, kita simpan dulu jawabannya, oke? Kemudian yang kedua adalah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju? Setuju. Kita simpan dulu jawabannya, oke? Yang selanjutnya adalah guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bagaimana? Adakah mungkin yang tidak setuju? Tidak ada yang tidak setuju. Berarti semuanya setuju ya. Kompak sekali. Tepuk tangan buat kita semua kompak ya. Oke. Yang selanjutnya adalah guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Baik. Dari keempat pertanyaan ini tadi yang tidak setuju ada hanya pertanyaan nomor 1. Kita simpan dulu karena kita akan membahas ini, okay? Kita akan membahas terkait dengan pemberian hukuman, pemberian hadiah, kemudian siswa yang bermasalah dan juga peran guru terhadap siswa. Kita lanjutkan. Nah, tadi sesuai judulnya kita akan membicarakan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif itu apa toh? Secara garis besar budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, coba saya tanya, kira-kira nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah itu apa saja Pak Bu? Kira-kira contohnya nilai-nilai yang diterapkan di sekolah, nilai-nilai positif contohnya apa? Saling menghormati, monggo yang lain, nopo selain saling menghormati, kerjasama, ada jobs kerjasama, monggo dia sepertinya mau menjawab, monggo saling memaafkan, ya saya memaafkan dia teman, monggo yang lain Pak Rima mungkin apa? Saling toleransi, mungkin ada lagi yang lain? Terkait misalnya siswa datang tepat waktu atau sebagainya itu bisa dimasukkan mungkin ke kedisiplinan bisa ya, atau mungkin kalau Bu Ika punya tambahan jawaban contoh nilai positif di sekolah. Saling membantu, luar biasa. Ini adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu merupakan wujud dari nilai-nilai yang penjenengan dalamnya mau ya, nilai-nilai yang sudah penjenengan sebutkan tadi diwujudkan adalah budaya positif. Jadi budaya positif ini tujuannya dapat mewujudkan rasa nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik selama belajar. Jadi kalau siswa saling membantu, kalau tadi siswa saling menghormati, saling toleransi, tentunya selama belajar akan jadi menyenangkan, akan jadi nyaman gitu ya Pak Bu. Kita lanjut ya. Nah, budaya positif untuk mewujudkan nilai-nilai positif yang menjadikan dahulu tadi ada 6 budaya positif yang perlu kita terapkan di dalam pembelajaran, di dalam sekolah. Jadi budaya positif itu yang pertama ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Atau adakah yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah dari 6 ini? Adakah yang sudah mendengar salah satunya mungkin? Mau berberikan Bapak? Ya motivasi perilaku manusia. Mungkin ada yang lain yang punya yang pernah mendengar dari atau pernah tahu dari ke-6 istilah ini? Keyakinan kelas. Terima kasih. Jadi ini nanti kita akan bahas motivasi, termasuk motivasi, keyakinan kelas ini kita bahas satu persatu, oke? Nah, sekarang sebelum kita ke materi,
berupa terkait dengan budaya positif tadi, coba monggo silakan berpasang-pasang ya. Coba dengan teman sebangkunya. Anda adalah A. Coba misalnya Anda dan teman Anda. Tugas Anda mengepalkan satu tangan yang kiri ditepalkan, monggo. Terus satu tangan yang lain yang kanan ini, satu tangan yang kiri ini, Anda bayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga di genggaman Anda. Bayangkan, kalau yang berharga adalah uang ataukah yang berharga adalah ini ya, perhiasan atau permata yang sangat berharga. Kemudian tangan yang satunya mencoba merebut genggaman tangannya temannya. Coba. Nah, kalau Anda merasa ini sesuatu yang berharga, apakah ini bisa direbut teman Anda? Coba. Ayo, dicoba dulu. Ayo. Yang satu. Coba. Kira-kira bisa terbuka atau tidak? Ayo. Bagaimana Pak Bu? Apakah teman Anda itu boleh membujuk, Anda bukaan, bukaan. Nah, seperti itu. Dikit-dikit juga boleh menggelitik, supaya ini temannya mau membuka kepala tangannya. Coba tadi bagaimana? Mas, ilik-ilik Mas. Bisa terbuka enggak? Bisa enggak dibuka? Coba. Ayo dibuka. Boleh lepak. Mungkin kalau izin Pak Yuni. Pak dia. Oke, sama. Bagaimana Bu? Bagaimana Pak tadi? Ini kira-kira boleh enggak dibuka sama temannya? Boleh diminta temannya? Kenapa? Nah, ini tidak pidana tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa yang kita genggam ini adalah sesuatu yang berharga. Kira-kira kalau misalnya teman ini mau membuka, entah itu memarahi Anda, menggelitik Anda, menggoda Anda, apakah ini akan kamu lepaskan begitu saja sesuatu yang berharga di genggamannya Bapak Ibu? Tidak. Nah, kira-kira tidak maunya membuka atau tidak maunya melepaskan sesuatu yang berharga ini, siapa yang mengontrol? Yang mengontrol ini siapa kira-kira? Diri sendiri. Jadi yang mengontrol apapun yang kita lakukan itu adalah kontrol dari dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya mungkin dari luar itu banyak yang menggoda. Ya, ini tetap kontrol diri itu pada dirinya sendiri. Termasuk murid kita juga begitu. Kita betul. Murid masih disuruh kayak apa? Percaya ngajarnya tuh sebenarnya gitu ya, tetap aja ya. Seperti muridnya ujian ini, pasti begitu ya Bu. Nah, itu kontrol diri. Jadi ini kontrol diri setiap orang itu tidak sama, dan mereka punya kontrol dirinya masing-masing. Nah, mengenai teori kontrol, menurut Dr. William Glasser, di sini ada miskonsepsi bahwa terkait dengan teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Menurut Bapak Ibu ini bagaimana? Setuju tidak guru mengontrol murid? Kalau menurut teori kontrolnya Dr. William Glasser ini merupakan miskonsepsi. Karena murid itu tidak bisa dikontrol oleh guru, tidak bisa, Bapak Ibu. Menurut Dr. William Glasser, jadi murid itu yang akan mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua pemahaman positif itu efektif dan bermanfaat.
Contoh penguatan positif itu salah satunya mungkin bisa diberi penghargaan atau berupa hadiah seperti itu. Nah, ini kadang kalau tidak mesti efektif dan bermanfaat. Nanti kita akan membahasnya kenapa kok yang seperti ini ternyata kok terjadi miskonsepsi seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Bagaimana Bapak Ibu? Anda setuju dengan ilusi ini atau miskonsepsi bahwa membuat orang merasa bersalah itu dapat memakan karakter? Itu betul atau salah? Tidak. Kalau membuat orang merasa bersalah, kira-kira bagaimana Pak Lena? Mentalnya jadi turun, salah satunya adalah itu. Selanjutnya yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak setuju. Berarti teori kontrol dari Dr. William Glasser ini adalah ternyata sebagian besar kita memang setuju bahwa ini sesuatu yang miskonsepsi. Harusnya itu tidak begitu, Baik, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi, terdapat stimulus respon, kita itu punya realitas berupa kebutuhan kita yang sama. Nah, sedangkan teori kontrol itu menjelaskan bahwa setiap orang itu kebutuhannya berbeda. Betul ya? Kebutuhan saya dengan jenengan betul sama ya? Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama itu sama. Stimulusnya ternyata betul ada setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan selanjutnya kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ini merupakan stimulus yang sama. Dirubah menjadi paradigma pendekatan teori kontrol bahwa dalam memahami kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kalau kita berusaha berarti pandangan kita sebenarnya tidak sama, tidak sama. Nah, dan seterusnya di situ sampai pada model berpikir menang kalah untuk stimulus respon. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan untuk teori kontrol ini model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya diuntungkan. Nah, hubungan antara teori kontrol dan disiplin positif. Nah, teori kontrol sendiri adalah di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, ini yang dimaksud teori kontrol ini tadi adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tentu saja tidak bisa mengontrol orang lain. Sehingga model berpikir teori ini adalah menang-menang. Menurut saya ini betul, menurut Anda juga betul. Kemudian dalam penerapan teori kontrol ini bisa kita gunakan sebagai untuk melaksanakan disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol dirinya dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti yang disampaikan tadi sama Bu Ika, motivasi itu berarti kan dorongan dari dalam, kalau intrinsik dari dalam diri ya, kalau ekstrinsik itu dari luar diri. Jadi disiplin positif ini tujuannya adalah ini untuk membentuk kontrol diri sehingga anak itu bisa berperilaku memunculkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya melalui motivasi intrinsik dalam dirinya, bukan karena disuruh gurunya, bukan karena disuruh orang tuanya atau takut dihukum dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita bahas tadi, muaranya adalah kita akan mewujudkan profil pelajar
sila. Ini yang sudah kita ketahui bersama. Ada berapa dimensi Pak Bu? Ada berapa dimensi? 6. Ada 6. Apa saja ini Bapak Ibu? Coba. Beriman bertakwa pada Tuhan, berakal mulia, berkebudayaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Mungkin ada yang mau menyanyikan lagu ini dimensi belajar Pancasila supaya tidak untuk kita nyanyi bersama. Butit ini kalau Bunda. Bagaimana Bu lagunya? Ayo Bu. Ayo Butit. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mungkin lagu itu bisa jadi referensi untuk mengenalkan terkait dengan profil belajar Pancasila kepada putra-putri kita ya Mbak Bu. Nah, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ini yang motivasi seseorang itu melakukan sesuatu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya itu sendiri. Contohnya jenengan, kalau misalnya mau keturunanku harus pakai helm, takut ditilang. Nah ini adalah motivasi yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, termasuk itu deh. Kalau yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya bagaimana Pak Bu? Contohnya, coba. Kalau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, contohnya ya kalau kita bekerja setiap bulan dapat gaji ya Pak ya. Ini dapat imbalan ya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Contohnya, misalnya Pak Hendri ini. Pak Hendri ini luar biasa mengikuti kegiatan CGB sudah sampai lulus dan sekarang ini beliau menjadi penulis handal. Nah ini tidak calon pengajar praktiknya. Ini tidak beliaunya motivasinya tentu saja tidak ada yang akan mendukung jika tidak ikut ya. Terus siapa yang akan memberi penghargaan? Kalau penghargaan itu efeknya nantinya, tapi kan yang jelas beliaunya punya motivasi dari dalam dirinya karena beliau menghargai dirinya sendiri, karena beliau merasa beliaunya bisa untuk mengikuti itu. Kata Bapak Bu, saya harapkan juga Bapak Ibu dan kita semua juga seperti kalian begini. Dan juga anak didik kita juga kita dorong untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya oleh dirinya sendiri. Nah, dari ketiga tadi, kita dapat membedakan berupa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Setuju apa betul? Setuju. Namanya dihukum itu sakit ya Pak. Entah itu sakitnya berupa fisik atau sakit hati. Sakitnya tuh di sini, oke. Nah, sedangkan untuk konsekuensi itu berupa sesuatu yang memang harus terjadi karena ini sudah disepakati. Coba, kalau menurut jenengan konsekuensi itu bagaimana? Konsekuensi itu disepakati dulu toh, ada kesepakatan terlebih dahulu. Jika dilanggar tentunya ada konsekuensinya yang memang harus terjadi. Sedangkan hukuman, kalau hukuman tanpa kesepakatan, kalau melakukan kesalahan ya langsung saja dihukum. Nah,
Kemudian kalau restitusi, bedanya di sini, restitusi itu berupa pilihan untuk memperbaiki atau tidak, gitu. Jadi restitusi kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Bagi kita juga orang dewasa juga sama ya, kalau hukuman itu tidak nyaman ya. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman juga dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi ini dapat menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, bedanya di sini. Jadi dari hukuman, konsekuensi, restitusi ini hampir sama sebenarnya, tapi sebenarnya berbeda. Nah, yang paling pokok di sini adalah murid atau anak akan tersakiti jika dia mendapat hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak tersakiti, tapi tidak nyaman rasanya karena melanggar. Kemudian kalau restitusi, anak itu mendapat penguatan. Artinya jika salah dikuatkan, bagaimana yang betul itu seperti apa. Nah, kemudian sampai pada untuk hukuman perilaku pasif atau agresif meningkat, kemudian untuk konsekuensi ini penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan untuk restitusi, masalah ini akan terpecahkan masalah siswa. Dan selanjutnya yang terakhir ada sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau murid tidak takut saat diberi hukuman, kalau terus-menerus dihukum, murid tidak akan malah jerah, ya, kebal jadinya. Pernah menemui seperti itu Mbak Bu? Di putra-putrinya dihukum berkali-kali, tapi terus saja melakukan. Nah ini dia tidak akan takut ya, Mbak Bu. Kemudian yang konsekuensi ini memerlukan monitoring, supervisi dan terus-menerus dari guru. Dengan restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, dari yang tadi dapat kita simpulkan bahwa kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana. Contohnya bagaimana Pak Bu? Ketika misalnya anak contohnya mungkin anak tidak mengerjakan PR. Jenengan kalau tidak punya kesepakatan dengan anak, tentunya dikasih hukuman untuk nyalek mungkin 100 kali. Nah ini berupa hukuman, tidak ada kesepakatan sebelumnya, tidak terencana. Sifatnya satu arah, hanya guru saja yang memberikan. Kemudian berupa hukuman bisa fisik, psikis atau kata-kata kasar. Biasanya putra-putrinya kalau kadang gemes sama siswanya itu kalau memberi hukuman biasanya kadang kata-kata yang menurut kita mungkin tidak kasar, bagi siswa mungkin kasar seperti itu. Sekarang ini banyak juga di luar sana kejadian-kejadian bahwa guru sedikit memperingatkan siswa saja sudah banyak yang dari orang tua responnya kurang baik gitu ya Pak Bu. Nah ini kita jadi harus berhati-hati dalam menyikapi siswa. Nah siswa ini beragam, siswa ini unik, siswa ini punya banyak kodrat alamnya itu berbeda-beda. Nah untuk selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi ada kesepakatan terlebih dahulu dengan siswa. Nah ini jadi sifatnya terencana, sudah disepakati. Kalau misalnya dilanggar, konsekuensinya adalah ini, seperti itu adalah konsekuensi. Tapi yang membuat itu walaupun kesepakatan bersama dengan siswa, kebanyakan guru yang menyetir ya konsekuensi itu. Sedangkan restitusi bedanya di sini. Restitusi sendiri merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi menurut Bapak Ibu, jika menyikapi perilaku siswa putra-putri Bapak Ibu di sekolah, yang paling baik yang mana kira-kira Bapak Ibu? Restitusi gitu. Nah,
kita nanti akan belajar bagaimana merestitusi siswa agar nanti siswa itu ketika melakukan kesalahan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakternya yang lebih baik. Nah, coba ada 5 pertanyaan menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Coba yang nomor 1, Pak Dodo menyuruh Andi push up 10 kali karena terlambat datang ke sekolah. Kenapa ini? Hukuman. Kita simpan dulu ya jawabannya. Kemudian yang kedua, Pak Ali menyuruh Kenzi lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Ini masuk ke, ada yang jawab hukuman, ada yang masuk konsekuensi. Kita simpan ya. Yang ketiga, Bu Ani menyuruh Susi menyalin pelajaran 10 halaman karena tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia. Ada yang jawab konsekuensi, ada yang jawab hukuman. Kita simpan lagi ya. Yang keempat, Rina menghapus tulisan yang dibuatnya pada tembok kelas. Ada yang bilang konsekuensi, ada yang restitusi. Yang kelima, Bu Dewi menanyakan alasan Rani mengambil uang temannya, memberitahu bahwa yang dilakukannya salah dan menyadarkan Rani untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi. Kita buktikan ya Pak. Ternyata yang nomor 1, Pak Dodo menyuruh Andi push up 10 kali itu adalah hukuman, ya. Karena ini tidak secara tiba-tiba, tidak terencana, ya, tidak terencana. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Karena ini adalah pelajarannya olahraga. Masih ada hubungannya atau kalau misalnya dia lari keliling lapangan, ya. Di situ tidak sebutkan larinya itu 100 kali ataukah kelilingnya 100 kali ataukah cuma 1 kali. Tapi yang jelas ini adalah konsekuensi karena dia terlambat di pelajaran olahraga. Yang ketiga adalah Bu Ani menyuruh Susi menyalin pelajaran 10 halaman. Ini merupakan hukuman karena ini seperti tidak masuk akal begitu ya, tidak masuk akal. Yang keempat, Rina menghapus tulisan yang dibuatnya pada tembok kelas karena dia yang melakukan, dia sendiri yang menghapus. Ini merupakan konsekuensi. Dan yang kelima, ini termasuk restitusi. Betul sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sudah ngantuk? Monggo di samping ya. Nah, dari yang tadi terkait dengan motivasi tadi ada hukuman, ada penghargaan ya, dan yang satunya adalah restitusi. Yang hukuman sudah kita bahas, sekarang kita bahas terkait dengan penghargaan. Penghargaan secara jangka panjang ini kurang bagus Bapak Ibu. Ada jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya jenengan kalau misalnya ada siswa yang nilainya paling bagus, jenengan kasih hadiah. Atau yang nilainya tertinggi pertama itu jenengan paling hadiah. Tapi apakah yang tertinggi kedua ini anaknya tidak pintar, tidak berprestasi? Kalau tidak dikasih penghargaan juga bagaimana? Nah, ini dampak dari kita memberi penghargaan misalnya berupa barang atau yang adalah penghargaan tidak efektif Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Kenapa kok tidak efektif? Karena itu tadi kita akan hanya sesaat saja memberikan motivasi untuk dia, tapi dia akhirnya setelah itu kalau udah tidak dikasih berarti malas seperti itu, jadi tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini bukan hubungan rumah tangga gitu, ini hubungan mungkin putra putrinya di kelas pertemanannya. Kalau misalnya awak bijimu kalau kacek si jimu sampai dikasih hadiah aku enggak. Nah sebab itu aku ancur kalau sampai akhirnya persahabatan ini rusak, ya kan, merusak hubungan pertemanan gitu. Selanjutnya ada penghargaan mengurangi ketepatan.
Nah, ini bisa mengurangi ketepatan. Ini artinya kalau misalnya dikasih penghargaan itu belum tentu sesuai dengan apa yang diraihnya. Misalnya dia juara lomba lari, dikasih buku gitu, ini juga kurang tepat ya, kurang tepat. Dan juga mungkin akhirnya menimbulkan anak ini terkasihnya hanya karena pengen dapat hadiah atau penghargaan. Nah, penghargaan mengurangi kualitas dan mematikan kualitas ini hampir sama. Jadi jika hanya motivasinya karena ingin mendapat penghargaan, akhirnya dia tidak akan ada motivasi dari dalam dirinya. Kalau penghargaannya tidak, dia tidak akan mau melakukan. Dan yang terakhir, penghargaan menghukum. Ini bagaimana menurut jenengan? Penghargaan menghukum. Penghargaan ini akhirnya anak itu kalau terbiasa diberi penghargaan, artinya dia akan melakukan itu ya. Kalau tidak, dia tidak mau. Nah, dia akan motivasinya tidak ada dari dalam dirinya. Jadi menghukum dirinya sendiri. Karena habis aku mau tidak hadiah, tidak ada penghargaannya gitu. Kita lanjutkan. Nah, apakah betul saat ini panjenengan sudah mengenal yang namanya pernyataan keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Juga sudah mengenalkan panjenengan dengan keyakinan kelas? Sudah pernah mendengar, Sudah pernah mendengar? Sudah. Kenapa kok sekarang namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa Bu? Bedanya apa? Keyakinan sama peraturan. Keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Kalau peraturan itu bagaimana Pak Guru? Kalau peraturan dibuatnya oleh guru. Mungkin ada yang mau berpendapat begini? Menurut pendapat saya, kalau peraturan kelas itu biasanya yang membuat guru atau sudah ada, tinggal misalkan memajang atau membacakan. Tapi kalau keyakinan kelas ini biasanya antara guru dan murid itu biasanya namanya seperti musyawarah, terus disepakati menjadi kesepakatan kelas. Jadi kemudian benar-benar diyakini kalau itu akan menjadi hal yang lebih baik untuk nyaman belajar dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Itu saja yang saya mengatakan. Terima kasih Bu. Semoga pertanyaannya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Tapi sekarang peraturan kelas itu sudah dibuat sebelumnya, Kalau keyakinan kelas bedanya ini disepakati bersama antara siswa dan guru. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ketika mengendarai motor, mengapa menggunakan helm? Mengapa? Coba. Monggo Pak Hendri. Pakai kopiah. Karena ada peraturan dari pemerintah. Ini karena ada peraturan sekarang. Monggo. Begitu. Berarti kita mula-mula pakai helmnya karena ada peraturan itu atau karena kita ingin selamat? Kedua-duanya. Sekarang yang kedua, ketika menggunakan masker saat pandemi, mengapa kita pakai masker saat pandemi? Budian. Ini jawabannya juga hampir sama dengan yang tadi. Kedua-duanya
yang pertama memang peraturan dari pemerintah, yang kedua untuk melindungi kesehatan. Sepertinya membuat kemudian tadi disebut bahwa sebenarnya ada motivasi-motivasi dari luar yang membuat kita melakukan sesuatu tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, terkait dengan ini adalah peraturan yang harus kita taati ataukah keyakinan dari dalam diri kita yang kita yakini. Kalau kita misalnya meyakini bahwa naik motor itu saya harus pakai helm biar selamat, walaupun tidak lewat lampu merah campur darat, ini yang tetap pakai helm, ya? Iya, tentunya saya. Iya betul, terima kasih Bu Dia. Saat pakai masker juga begitu, walaupun tidak saat pandemi, kalau kita punya keyakinan bahwa ini untuk keselamatan kita, untuk kenyamanan kita menggunakan masker. Nah, keyakinan kelas ini merupakan nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dulu, diingat-ingat dhisik, baru tersurat di dalam ditulis dalam bentuk tulisan. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa dan agama yang dipegang atau diyakini seseorang, berarti ini secara universal, secara umum. Dan keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada prosedur dalam membuat keyakinan kelas, bisa diterapkan Bapak Ibu di rumah, di sekolah. Yang pertama, Bapak Ibu bisa berdiskusi untuk memunculkan peraturan kelas yang ditaati. Contohnya peraturan kelas yang ditaati, contohnya bagaimana? Misalnya, dilarang membuang sampah di sembarangan, seperti itu. Dilarang terlambat. Nah, itu merupakan contoh peraturan yang biasanya harus ditaati. Setelah memunculkan peraturan yang harus ditaati, kita mengubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Contohnya misalnya tadi dilarang membuang sampah sembarangan, kita ganti menjadi kalimat positif. Buanglah sampah di tempat sampah. Nah, kemudian setelah kalimat positif itu, kita menyampaikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikannya apa tadi? Misalnya terkait dengan membuang sampah tadi, mungkin menjaga kebersihan. Kemudian kita diskusikan mengenai gambaran perilaku, misalnya terkait dengan membuang sampah di tempat sampah tadi. Misalnya kalau buang sampah disimpan dulu, jangan tidak di bawah kolong meja, seperti itu. Kemudian menggambarkan peran seluruh warga kelas atau sekolah, misalnya Bapak Ibu anak-anak diminta waktu piket juga harus piket, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa memastikan keyakinan kelas disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Ini contoh membuat keyakinan kelas. Saya membagikan sticky note kepada siswa untuk menuliskan kira-kira peraturan apa yang ingin ditaati di dalam kelas ini. Nah, anak-anak mengambil satu sticky note, kemudian setelah saya bagikan, siswa menempelkan ke papan tulis isinya apa saja yang sudah ditulis tadi, ya, apa saja yang ingin ditaati. Kemudian, nah setelah anak-anak sudah menuliskan, disepakati, kemudian dituliskan ke dalam sebuah kertas yang mungkin lebih bagus biar anak-anak juga tertarik dan juga selalu ingat, ya. Ini tidak perlu banyak Bapak Ibu, tidak perlu lebih dari 10, ya. Tidak perlu. Nah, setelah anak-anak menuliskan, diminta anak-anak untuk menandatangani
ditandatangani karena ini adalah kesepakatan bersama, keyakinan bersama di dalam kelas ini ditandatangani, sehingga jika dilanggar konsekuensinya adalah semua pihak juga harus menerima. Dan yang terakhir, setelah semuanya sudah ditandatangani, ini saya memberikan penguatan kepada siswa dalam isi dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat, gitu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan setiap tindakan seorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun kebutuhan dasar manusia ada 5, Bapak Ibu. Bertahan hidup yang pertama, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Contohnya kalau yang kebutuhan bertahan hidup ini contohnya apa saja, Bapak Ibu? Biar tetap bisa bertahan hidup, makan, minum, betul, makan, terus tempat tinggal, gitu. Rasa aman itu masuk di mana, Bapak Ibu? Menurut jenengan, rasa aman bisa masuk ke bertahan hidup. Nek tidak aman ya hidupnya hilang. Kata gitu. Rasa aman itu masuk ke dalam bertahan hidup. Tentu saja terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima menjadi besok ya, bahwa setiap anak itu tidak hanya anak, tapi kita semua sebagai manusia membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan kita punya kebutuhan dasar untuk punya kebebasan dan kesenangan dan penguasaan. Kita lanjut ke posisi kontrol guru, ya Bapak Ibu. Posisi kontrol seorang guru ada 5, ya ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Mari kita saksikan terlebih dahulu. Di sini ada video. Sekedar disaksikan, ini ada contoh kasus. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Kok kayak saya ya? Ya iya ya kita batin tak omongin ngono lho. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat aku. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan video tadi kira-kira posisi kontrol guru yang mana yang termasuk di untuk video tadi? Penghukum, kita lihat betul sekali. Termasuk posisi penghukum. Posisi penghukum itu guru menunjuk ya, berkaca pinggang, membentak, bisa berupa pukulan verbal atau fisik. Kemudian dampak posisi penghukum, murid menjadi pendendam, betul enggak? Betul ya. Anak
sampai tua tidak menyukai guru itu atau mata pelajaran yang diambil. Selanjutnya kita lihat lagi di sini ada kasusnya sama, tapi ini posisi kontrol gurunya beda. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur sama kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu terus. Saya jantungan Bapak Ibu. Oke. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini di dalam video ini posisi kontrol guru sebagai apa Bapak Ibu? Nomor loro Mas. Apa? Sebagai membuat rasa bersalah. Posisi membuat rasa bersalah ini suara cenderung melembut. Tadi lebih lembut dari yang pertama ya Bapak Ibu. Tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid itu, menyalahkan ya tadi. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid sehingga membuat guru menderita sampai jantungan tadi ya, sampai jantungan. Kemudian dampak positif membuat rasa bersalah, membuat murid merasa bersalah, identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan karena dia merasa saya terus-terusan membuat ibu guru saya menderita begitu sampai jantungan begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Kasusnya masih sama, tapi ini penyikapannya dengan yang berbeda, dengan posisi kontrol yang berbeda. Aduh. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Waduh, ini sahurnya sayang sahurnya. Kamu kalau akan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang malam banget tadi. Jadi Gimana Bu? Aku yakin renek sing iso ya iki. Sama ini berani renek sing iso. bisa Bu. Ini cekengan rusak. Jadinya diberesin gini. Ini kira-kira posisi kontrol guru sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman. Kita lihat betul sekali sebagai teman. Karena suara guru itu ramah, cenderung bersenda gurau, guyonan sampai panggil sayang tadi ya, untuk menghangatkan suasana. Murid merasa senang identitas yang tercipta adalah di sini tulisnya belum selesai. Identitasnya adalah identitas yang positif ya. Kemudian dampak posisi guru sebagai teman adalah murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah sukses atau berhasil. Namun perlu diingat karena motivasi eksternal, maka akan satu orang atau faktor ketergantungan murid tidak diri dan tidak bisa berpikir sendiri karena merasa apa? Selalu dilindungi gitu Bapak Ibu, karena dia merasa dirinya pusat gitu. Kita lanjut, masih ada 2 video lagi dengan kasus yang sama.
Panggah naren. Lihat Betul. Kita harus di sekolah dulu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika anak kalian. Paham Bu, saya harus pulang kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, ini adalah posisi kepala guru sebagai pemantau. Seorang pemantau akan bersuara data tidak emosional, tidak bersenda-gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu memantau saat murid diberikan sanksi, maka guru harus selalu mengawasi. Ini mohon maaf, tipe ya Bapak Ibu. Dampak positif pemantau, posisi pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi tidak sepenuhnya mandiri karena apa? Ini masih kesadarannya dari dalam diri sendiri belum ada ya. Masih karena dipantau dan dikontrol oleh gurunya. Kita lanjut yang terakhir. Ini pakai itu naren. Ini selama 1 minggu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saat semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengenal alam saya Bu. Baik, kalau Naren pemikiran di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai seawal kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini adalah posisi kontrol guru yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Suaranya tidak emosional, tidak marah, tidak pernah tercipta identitasnya positif, berhasil. Guru dengan terus mengajukan pertanyaan agar membuka pikiran murid. Guru memimpin murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Tujuannya agar murid merefleksi tindakannya. Dampak positifnya adalah murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Jadi bedanya dengan pemantau tadi, yang memecahkan masalah adalah murid sendiri, yang menyelesaikan masalahnya sendiri adalah murid tersebut. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini sudah melakukan posisi kontrol guru yang bagian mana kira-kira? Paling banyak yang mana? Coba. Pertama, wow. Yang pertama, pendukung Pak ya. Nah, besok diperbaiki ya Pak. Sekarang kira-kira kalau sekarang sudah tahu posisi kontrol guru ada 5. Menurut penjenengan, posisi kontrol guru mana yang paling ideal untuk dilaksanakan? Yang mana? Manajer. Nah,
untuk bisa menjadi kalau posisi kalau guru sebagai manajer, penjenengan harus belajar yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah dibuat, mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan dan merasakan kenyamanan ketika sudah berlaku jujur. Nah, sekarang tahapan segitiga restitusi agar kita bisa sebagai manajer, tahapannya ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang proses restitusi yang sudah saya laksanakan. Ini saya memberi penguatan dari keyakinan kelas yang telah diyakininya kembali, bahwa dengan meminta maaf nanti pertemanannya akan senantiasa langgeng ya. Nah, kita kembali pada pertanyaan yang awal tadi, Mbak Bu. Menurut jenengan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, setujukah Bapak Ibu jika pemberian hukuman tadi dapat mendisiplinkan siswa? Tetap tidak setuju ya, karena sudah betul ya bahwa pemberian hukuman itu tidak malah mendisiplinkan siswa, malah nanti mentalnya siswa yang ini bisa jatuh ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Untuk jangka panjang tidak baik. Kalau untuk jangka pendek mungkin masih bisa, tapi jika jangka panjang anak akan terbiasa terbentuk karakternya bahwa dia selalu mengharapkan imbalan atau penghargaan berupa hadiah untuk melaksanakan sesuatu, entah itu bisa dibawa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun di rumah. Misalnya diutus orang tuanya, disuruh orang tuanya mau ngapain saja, mintanya hadiah dulu, seperti itu. Jadi ternyata pemberian hadiah itu tidak melulu baik, ya, tidak terus-menerus baik untuk siswa. Yang ketiga, guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah masih setuju? Masih setuju? Setelah menyaksikan berbagai materi tadi, apakah masih setuju? Masih setuju? Tadi kita sudah belajar tentang segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi tadi kita sebagai guru berperan sebagai manajer, yaitu yang pertama menstabilkan identitas siswa. Apakah siswa itu ternyata tadi benar, salah, melakukan kesalahan, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yaitu siswa harus sadar bahwa dia itu memang bersalah, dia itu melakukan kesalahan dan melanggar keyakinan yang sudah dibuat. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang dibuat kembali untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, dari kegiatan segitiga restitusi, tahapan segitiga restitusi tadi, kita sebagai manajer, apakah kita harus memberikan solusi pada siswa yang bermasalah, ataukah siswa yang menemukan sendiri solusi untuk masalahnya? Ini Bapak Ibu, menurut jenengan, apakah menurut kita yang memberikan solusi untuk anak, ataukah anak yang kita dorong anak supaya menemukan sendiri solusi dari permasalahannya? Dan kita dorong anak ya supaya mendapatkan solusi dari setiap masalahnya. Jadi tidak melulu kita sebagai guru yang memberikan
siswa. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Menurut Bapak Ibu masih setuju posisi kita sebagai teman? Masih setuju? Ada kalanya kita bisa menjadi teman Bapak Ibu, tapi tidak melulu kita harus selalu sebagai teman. Kita tadi sudah belajar posisi kontrol guru ada 5. Jadi di atas posisi kontrol guru sebagai teman, kita tadi ada posisi kontrol guru sebagai pemantau dan manajer. Sebagai pemantau itu kita bisa memberikan solusi kepada siswa, tapi kita masih mengarahkan. Sedangkan pada manajer, kita sebagai guru bisa mendorong siswa untuk menemukan sendiri solusi dari setiap permasalahannya. Jadi menurut Bapak Ibu, jadi teman itu boleh, tapi tidak selalu jadi teman. Kita posisi kontrol guru yang paling ideal adalah sebagai manajer. Sebisa mungkin kita berusaha menjadi manajer supaya apa? Siswa itu juga mandiri, bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Tidak melulu dikit-dikit misalnya ada masalah mengadu kepada Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu guru yang cari penyelesaiannya. Biar anak juga mencari penyelesaiannya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Baik, itu tadi matur nuwun Bapak Ibu untuk materi penanaman budaya positif di sekolah. Oke, dengan aksi nyata 1.4 sudah saya laksanakan sudah kita laksanakan dengan baik. Insya Allah mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin kurang jelas. Sama? Pas. Atau mungkin ada tambahan Pak Hendrik, monggo. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Matur nuwun sudah hadir, dan semoga untuk diseminasi ini bermanfaat untuk penjenengan semua, khususnya untuk lembaga penjenengan. Semoga bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Matur nuwun, itu saja dari saya kembalikan lagi kepada Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang telah disampaikan oleh Ibu Erna Onisati PSPD. Semoga apa yang disampaikan secara keseluruhan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kerawuhannya. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan, semata-mata apabila ada lebihnya itu dari Allah Ta'ala. Terima kasih, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.